Yang dipandang itu adalah sisi lahir atau sisi jasad dia. Sukses lahir jasad dia, prestasi lahir jasad dia. Tapi terkadang juga sebaliknya, orang yang tidak ada orientasi, orang yang tidak punya orientasi batin juga akan sama perilakunya. Malas, gak mau tahu, terserah saya besok saya jadi apa. Terkadang kita juga gak melakukan apapun. Saat kita, yang ini kita harus berlatih, maka sejak awal, bahwa yang kita fahami, kita memahami dulu. Faham itu menggunakan otak. Kita menggunakan informasi kepintaran dulu. Bahwa ada informasi bahwa setiap fakta, setiap manusia akan mati. Informasi bahwa setiap manusia itu akan mati. Kemudian ada informasi bahwa setiap dari diri itu ada unsur jasad yang jika meninggal dunia itu dipendam. Kemudian ada yang menjadikan kita itu bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa beraktivitas, bisa belajar. Itu karena ada ruh dari Tuhan. Nafakhtu min ruh, ada tiupan, daya kuat itu milik Tuhan. Dari kalimat ini, dari kalimat ini bahwa ini menunjukkan yang kembali kepada Tuhan itu adalah ruh yang asalnya dari Tuhan tadi. Yang kembali itu ruh yang asalnya dari Tuhan. Jasad ini dari gua garbo ibu, melalui jalur gua garbo ibu, orang tua lah, demikian. Keberadaannya berproses melalui benda-benda, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita masukkan ke tubuh, nutrisi yang kita masukkan ke tubuh, terjadilah perkembangan sel, dan kemudian kita menjadi besar. Berproses semuanya, badannya, pemikirannya, batinnya itu berproses semuanya. Pada saat selesai masa pakai di dunia ini, dipendem jasad ini. Yang asal nafakhtu min ruh, yang ditiupkan ruh itu dari Tuhan. Ini yang kembali kepada Tuhan. Jadi jika ruh tidak kembali, sering saya katakan gentayangan keluar gitu ya. Yang kembali pulangkan masuk. Sering saya sampaikan fadriba bainahum babun batinuhu fi rahmah. Ada pintu untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ada orientasinya. Ini kan saya mengacu kepada beberapa waktu yang lalu juga mengatur orientasi. Orientasi kehidupan kita itu di mana? Saat orientasi itu tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidupmu itu apa toh? Kamu belajar sungguh-sungguh. Itu adalah kebutuhan, itu adalah keniscayaan. Kita belajar, kita berkomunikasi untuk menjadi pintar, untuk memperoleh informasi, itu keniscayaan. Keniscayaan itu sesuatu yang harus dilakukan, begitu ya. Kita mengembangkan potensi, itu sesuatu yang dilakukan. Kita mengembangkan cara berpikir yang baik, itu sesuatu yang harus dilakukan. Tapi pada saat yang menjadi motivasi, yang menggerakkan kita untuk memiliki sungguh-sungguh, itu mengejar prestis, mengejar prestasi, jasad atau lahiriah,
Jadi kalau saya mengatakan bahwa kita bergerak orientasinya bukan untuk angka-angka, bukan untuk prestis, bukan untuk benda, bukan berarti Anda tidak melakukan apapun, seharusnya nggak begitu. Tapi saya urutkan dulu. Jadi pada saat kita keniscayaan untuk mengembangkan berpikir yang positif, yang baik, mau jadi apa, kita enggak, orientasinya apa, kita enggak dikungkung, dijajah oleh ini. Memang ada minat, ada bakat, keinginan, iya, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi sarjana agama, saya ingin jadi modin. Kalau saya ingin jadi mayit, itu enggak perlu ingin, itu pasti mengalami. Kan gitu. Itu pasti mengalami. Jadi keniscayaan ini sesuatu yang harus kita jalani. Itu namanya yang penting proses kan di sini. Prosesnya itu akan sebenarnya niatan tujuan itu menentukan hasil dari sebuah proses. Jika hasil dari proses itu adalah beruntung, hasil dari proses itu adalah bahagia, hasil dari proses itu tentram, hasil dari proses itu passion, ya, hasil dari proses yang kita lakukan. Pada saat kita memproses mencari kekayaan yang kita tumpuk undung, apakah bahagia? Kita bekerja untuk bahagia. Kita belajar untuk aman dan tentram dan bahagia. Umpamanya begitu. Tapi kalau di dalam otak perspektifnya, apa yang dimaksud bahagia? Bahagia sama dengan RP, bahagia sama dengan jas, bahagia sama dengan pujian, bahagia sama dengan, katakanlah itu ya, dan teman-temannya, ternyata nggak dapat pujian, dibalik saja, maka kita sengsara. Kan gitu. Jadi ini yang butuh latihan, butuh muhasabah, supaya kamu tidak mudah tergerus mentalnya, supaya kamu tidak mudah kena mental. Berlatih, bertafakur di sini. Saat kamu jatuh, malas belajar, malas komunikasi, kamu tafakur. Allah telah memberi anugerah ruh sehingga ada daya kuat. Dan Allah telah memberikan anugerah indera, tangan, maka digunakan untuk melakukan kehidupan berdunia, memberdayakan diri, budidaya, kehidupan sosial yang baik. Ini keniscayaan. Maka itu untuk memunculkan semangat supaya punya lakon pitukon begitu. Saat kamu tampaknya belajar, saat kamu tampaknya sungguh-sungguh, dan kamu tampaknya dapat ranking, upama seandainya masih ada ranking, tampaknya kamu sering ikut lomba, upamanya begitu. Akan tetapi yang motivasinya itu adalah untuk pujian, motivasinya untuk pangkalembono dan sebagainya. Jika motivasinya ini terus, itu yang terus saja nggak diantisipasi, kamu akan sangat sulit menyesuaikan kehidupan. Dan pada saat di suatu tertentu kamu gunakan dalam kehidupan setelah masa belajar selesai, kamu menjadi orang yang mudah retak, Tapi sebaliknya, pada saat seseorang ini untuk apa prestasi,
Untuk apa mencari pujian? Enggak. Tapi enggak mengembangkan potensinya, melulu tidur, melulu enggak pernah belajar, melulu enggak pernah membaca, ada peluang membaca enggak dilakukan, ada peluang komunikasi enggak dilakukan, ada peluang pemberdayaan enggak dilakukan, ada masa libur yang kamu dapat melakukan sesuatu enggak kamu lakukan, ada masa untuk belajar enggak dilakukan. Ya sama, ini orang yang mudah atau rentan mentalnya. Apakah berarti harus ideal? Enggak, ini kan hanya omongan ini. Ideal kan di ngaji kok ya oh nek bar nyatane ya nguap kan. Ya gitu. Jadi entah setingkat mampunya masing-masing dalam menjalani sesuatu, tapi yang butuh dijaga itu adalah proyeksi, orientasi, tujuan batin. Tujuan batin. Apalagi ngomong akhirat, apalagi ngomong setelah kematian. Kita ngomong yang kehidupan dunia saja. Banyak orang ya, itu kamu melihat mentalnya kuat karena kamu memandang dari pakaian. Umpamanya, oh itu dia pakaiannya seperti ini. Umpamanya seragamnya nganggu jas, kamu sering lihat dia pakai jas, sehingga kamu lihat orang itu mentalnya sangat kuat. Bagaimana ya saya supaya punya mental seperti dia? Sebenarnya belum tentu. Bisa jadi jas yang digunakan itu untuk menutup lemah mental dia, kan bisa jadi kan begitu. Jadi kalau orang itu nggak pede, kalau nggak menggunakan jas, kalau orang itu nggak pede untuk berbicara di depan karena nggak pakai kopiah, berarti sesungguhnya orang itu mentalnya lemah, kan begitu. Jadi jangan dikira, wah kewes, itu belum tentu. Bisa jadi kalau dia nggak pakai apa-apa, dia merasa jatuh sekali mental, berarti itu dia mental sebenarnya lemah. Kamu memahami makna kehidupan akan menjadi berat, ya sulit lah kan, sekarang bisa mengatakan berat, sulit, semuanya pakai proses. Pada saat tidak terjaganya tujuan hidup kamu di sekolah itu kan ingin soleh-solehah, ini yang kamu tetapkan. Mengenai kamu jadi apa pekerjaan akan mengikuti. Kamu harus sadar, seseorang banyak mengejar dunia itu seperti mengejar bayang-bayang, karena dunia itu bayangan yang batin saja. Kamu lakukan diri kamu yang menyebabkan ada bayangan, maka bayangan itu akan mengikuti. Dunia ini hanya bayang-bayang, hanya bayangan. Tergantung sorotnya itu dari depan, dari samping, atau dari belakang, atau dari atas persis. Bagaimana kamu memposisi dan menempatkan diri. Tapi pada saat kamu mengejar bayangan, maka kamu gak pernah bisa menyentuhnya. Artinya apa? Bisa jadi kamu dapat uang, tapi apakah membahagiakan? Enggak. Kali itu. Seharusnya kan begitu. Ada masanya. Tapi kesungguhan yang kita lakukan, yang kita jalani, kemudian mendapatkan uang yang sama uangnya jumlahnya, tapi orientasi batin itu adalah orientasi tujuan keselamatan, tujuan kembali kepada Tuhan, maka akan mencapai kebahagiaan dan mengetahui untuk apa uang. Kalau tujuannya hanya untuk semata-mata materi, untuk materi uang, maka kamu dapat uang, kamu gunakan untuk kesenangan. Penyesalan lagi untuk duit,
golek kesenangan, penyesalan kembali nggak akan ada habisnya. Saat Anda menjaga, Anda akan mudah menerima sebuah kajian. Ada permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, menguraikannya akan lebih mudah. Ya butuh muhasabah, tafakur, evaluasi diri, kan itu yang butuh dilatih. Karena kalau nggak ada motivasi materi, dampaknya malas, nggak mau belajar,